kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah air mata Presiden Prabowo jatuh di peringatan Hari Guru tahun 2024. Setahun yang lalu, Presiden Prabowo membagikan sejumlah janji Prabowo kepada para guru. Di Hari Guru tahun ini, Mendikdasmen Abdul Muti membagikan sejumlah pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam peringatan Hari Guru di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Mendikdasmen tegaskan pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan guru. Pembelajaran mendalam atau deep learning, coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN dan 1 kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Bagi guru honorer, diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung. Selama 1 tahun menjabat, Presiden Prabowo telah merealisasikan sejumlah janjinya kepada guru. Pertama, penyaluran tunjangan untuk guru ASN dan non-ASN langsung ke rekening guru terkait. Tunjangan guru non-ASN kini naik jadi Rp2 juta per bulan. Sementara guru ASN mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru honorer mendapatkan insentif Rp400.000 per bulan mulai 2026 nanti. Tidak hanya itu, pemerintah terus tingkatkan kompetensi guru. Di tahun 2025, 12.500 guru lulus S1 atau D4. Pada tahun 2026, rencananya ada 150.465 guru lulusan S1 atau D4. Pemerintah juga akselerasi sertifikat pendidik. Rencananya di masa pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh guru sudah mengantongi sertifikat pendidik. Pelatihan kepemimpinan guru juga diberikan untuk peningkatan jabatan mereka sebagai kepala sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Hidup makin susah, harga pangan mahal, gaji pas-pasan, dan beli rumah pun tak terjangkau. Di tengah segudang kesulitan itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI merilis fatwa baru soal pengenaan pajak. Dalam Munas akhir pekan lalu, MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan bagi warga yang mampu secara finansial. Dalam daftar fatwa baru, MUI mengharamkan pengenaan pajak bagi karyawan dengan penghasilan di bawah nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Ni'am menjelaskan batas nisab emas bisa jadi acuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Merujuk aturan Basnas, nisab 85 gram emas setara dengan Rp85 juta. Ini artinya karyawan dengan gaji 7 juta ke bawah tidak boleh dikenakan pajak. Selama ini dalam aturan perpajakan, hanya karyawan bergaji 4,5 juta per bulan yang tidak dikenakan pajak penghasilan.
Selain soal pajak gaji karyawan, MUI merilis fatwa haram pengenaan pajak terhadap beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya pajak bumi dan bangunan yang dihuni tidak boleh dikenakan pajak berulang. Bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga haram dikenakan pajak. MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu Dirjen Pajak mengaku akan berkoordinasi dengan MUI soal fatwa pajak mengingat PBB selama ini dipungut oleh Pemda bukan pemerintah pusat. Karena sebenarnya yang ditanyakan itu PBB P2, pedesaan perkotaan, pemukiman itu di daerah. Di kami hanya PBB yang terkait dengan kelautan, perikanan sama pertambangan sama kehutanan. Saat ini pemerintah telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan IMB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pak, bukan. Itu lihat. Dia bukan kaya, Pak. Bukan kaya, Pak. Petugas gabungan menyisiri Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur saat melakukan penggerebekan narkotika. Beberapa bangunan yang disinyalir dijadikan penyalahgunaan narkoba digeledah petugas. Petugas menemukan sejumlah barang bukti narkotika. Pak, bukan. Itu lihat. Dia bukan kaya, Pak. Bukan kaya, Pak. Kagak tahu, Pak. Itu bukan rumah. Dalam penggeledahan ini, beberapa orang turut diamankan. Selain itu, petugas juga mengerahkan anjing pelacak dalam proses penggerebekan. Sementara hingga saat ini belum diketahui berapa banyak barang bukti maupun orang yang diamankan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah air mata Presiden Prabowo jatuh di peringatan Hari Guru tahun 2024. Setahun yang lalu, Presiden Prabowo membagikan sejumlah janji Prabowo kepada para guru. Di Hari Guru tahun ini, Mendikdasmen Abdul Muti membagikan sejumlah pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam peringatan Hari Guru di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Mendikdasmen tegaskan pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan guru. Pembelajaran mendalam atau deep learning, coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN dan 1 kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Bagi guru honorer, diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung. Selama 1 tahun menjabat, Presiden Prabowo telah merealisasikan sejumlah janjinya kepada guru. Pertama, penyaluran tunjangan untuk guru ASN dan non-ASN langsung ke rekening guru terkait. Tunjangan guru non-ASN kini naik jadi Rp2 juta per bulan. Sementara guru ASN mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru honorer mendapatkan insentif Rp400.000 per bulan mulai 2026 nanti. Tidak hanya itu, pemerintah terus tingkatkan kompetensi guru. Di tahun 2025, 12.500 guru lulus S1 atau D4. Pada tahun 2026, rencananya ada 150.465 guru lulusan S1 atau D4. Pemerintah juga akselerasi sertifikat pendidik. Rencananya di masa pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh guru sudah mengantongi sertifikat pendidik.
Latihan kepemimpinan guru juga diberikan untuk peningkatan jabatan mereka sebagai kepala sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.